Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah tentang pemberantasan korupsi di negara maju untuk mata kuliah ekonomi korupsi. Untuk anggotanya, kami dari kelompok 13 ada Muhammad Taufik Pratama, bersama dengan saya sendiri Muhammad Bintang Desa Putra, dan yang terakhir Muhammad Fatir Rahman. Makalah ini dibimbing oleh Bapak Zuhoiron. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang yang dari pembahasan ini. Teman-teman, ketika kita bicara tentang korupsi, mungkin yang terlintas di pikiran adalah negara-negara berkembang. Tapi tahukah kalian bahwa korupsi sebenarnya terjadi di berbagai negara dan menjadi persoalan yang serius, termasuk di negara-negara maju gitu. Nah, di sini yang menarik adalah negara-negara seperti Finlandia, Selandia Baru, dan Denmark, ataupun Singapura, yang kita kenal sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi itu sangat rendah. Ternyata nggak selalu begitu. Pencapaian mereka itu adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan reformasi hukum, penguatan institusi, dan yang paling penting ialah perubahan budayanya. Nah, di negara maju ini, bentuk korupsinya itu juga berbeda gitu. Mereka lebih canggih dan tersembunyi. Contohnya, seperti lobi yang tidak transparan, konflik kepentingan dalam kebijakan publik, dan pengaruh berlebihan dari sektor swasta terhadap regulasi pemerintah. Dan sekarang, mereka menghadapi tantangan baru seperti korupsi berbasis teknologi digital, pencucian uang lintas negara, dan praktik-praktik yang memanfaatkan celah teknologi modern. Nah, yang selanjutnya ialah pentingnya memahami pemberantasan korupsi di negara maju. Sekarang mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kita perlu mempelajari pemberantasan korupsi di negara maju gitu? Nah, yang pertama, kita bisa belajar praktik terbaik yang sudah terbukti efektif. Bayangkan, negara-negara seperti Skandinavia itu sudah membuktikan bahwa dengan regulasi yang kuat, budaya transparansi, dan kepercayaan publik yang tinggi, korupsi itu bisa diminimalisir. Dan yang kedua, ialah kita bisa merumuskan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal kita. Meskipun nggak bisa di-copy-paste begitu saja ya. Seenggaknya kita punya gambaran apa yang berhasil dan apa yang enggak gitu. Dan yang ketiga, ialah kita jadi tahu tren baru dalam korupsi global. Nah, ini tuh penting banget karena korupsi sekarang makin sophisticated, termasuk korupsi dengan teknologi dan manipulasi kebijakan melalui lobby yang nggak jelas. Dan yang terakhir ialah kita bisa memahami hubungan antara pemberantasan korupsi dengan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Studi menunjukkan ada korelasi kuat antara tingkat korupsi rendah dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Selanjutnya ialah tujuan dari penulisan makalah ini. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, makalah ini tuh punya beberapa tujuan utama. Yang pertama, kami ingin menganalisis strategi dan kebijakan anti korupsi yang diterapkan di negara maju. Apa sih rahasia mereka bisa berhasil itu? Kedua, mengevaluasi faktor-faktor pendukung, keberhasilan, dan juga tantangan yang mereka hadapi. Karena pasti ada hambatan dalam prosesnya gitu. Dan yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang bisa diadaptasi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Nah, ini tuh paling penting, bagaimana kita bisa mempelajari dari mereka gitu. Dan yang keempat ialah menjelajahi peran teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di era digital ini, teknologi itu bisa jadi kawan atau lawan dalam pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir ialah memberikan kontribusi akademik melalui pendekatan holistik dalam pemberantasan korupsi. Karena korupsi itu kompleks, jadi penanganannya juga harus komprehensif. Nah, kita masuk pada pembahasan dari poin-poin utama. Yang pertama ialah kerangka regulasi dan kebijakan anti korupsi. Yang pertama itu merupakan undang-undang dan kebijakan utama. Sekarang kita masuk ke pembahasan intinya gitu. Bagaimana sih negara maju itu membentuk kerangka regulasi anti korupsi? Nah, pertama, mari kita lihat undang-undang dan kebijakan utama mereka. Amerika Serikat punya Foreign Corrupt Practices Act atau FCPA yang sudah ada sejak 1977. Undang-undang ini khusus untuk melarang perusahaan Amerika memberikan suap kepada pejabat negara lain. Bayangkan, setelah krisis finansial 2008, denda untuk perusahaan yang melanggar itu bisa mencapai miliaran dolar. Sementara itu, Inggris punya UK Bribery Act 2010 yang diakui oleh salah satu regulasi anti korupsi yang paling ketat di dunia.
Yang unik dari undang-undang ini adalah konsep kegagalan untuk mencegah suap. Jadi perusahaan itu wajib memiliki sistem untuk mencegah korupsi kalau tidak bisa kena tanggung jawab pidana. Dan negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, itu mereka fokus pada transparansi publik. Mereka bahkan mengharuskan pengungkapan pendapatan dan kekayaan pejabat pemerintah. Makanya, mereka selalu di peringkat teratas di indeks persepsi korupsi global. Bagian keduanya ialah lembaga anti korupsi dan transparansi pemerintah. Nah, selain tadi ya regulasi, mereka juga punya lembaga anti korupsi yang kuat dan independen. Singapura punya CIPB atau Corrupt Practices Investigation Bureau yang didirikan sejak 1952. Lembaga ini langsung bertanggung jawab ke Perdana Menteri dan punya kewenangan luas banget. Bahkan bisa akses rekening bank dan menahan tersangka dalam kondisi tertentu. Dan negara Hong Kong itu punya juga yang namanya ICAC atau Independent Commission Against Corruption yang dibentuk pada tahun 1974. Yang menarik di sini ialah ICAC itu pakai pendekatan 3 pilar. Yang pertama investasi, kedua pencegahan, dan ketiganya edukasi publik. Nah, berkat ICAC ini, Hong Kong itu bisa berubah dari daerah yang terkenal korup jadi salah satu negara paling bersih di Asia gitu. Yang ketiga itu transparansinya negara Swedia. Jadi negara Swedia itu punya konsep offentlighetsprincipen atau prinsip akses publik yang sudah ada sejak 1766. Masyarakat itu bisa akses dokumen pemerintah dengan mudah. Di Norwegia juga lebih ekstrim. Semua catatan pajak warga negara itu bisa diakses publik. Jadi kalau ada kekayaan yang nggak jelas itu langsung kelihatan gitu. Nah, bagian yang terakhir itu merupakan bagian 3 ya, merupakan implementasi saksi hukum. Nah, di negara maju itu udah nggak main-main lagi ya dalam menghukum pelaku korupsi. Yang pertama itu misal di Jerman, pejabat publik itu yang terima suap bisa dipenjara hingga 5 tahun. Kalau kasusnya berat itu bisa sampai 10 tahun. Di Amerika Serikat itu lebih ekstrim lagi. Individu bisa kena hukuman penjara sampai 20 tahun dan denda 5 juta dolar. Sementara perusahaan itu bisa didenda sampai 25 dolar. Sementara perusahaan itu bisa didenda sampai 25 juta dolar atau 2 kali lipat keuntungan dari korupsi. Nah, yang uniknya adalah di Jepang. Meskipun sanksi hukumnya relatif ringan, tetapi mereka punya budaya malu yang kuat. Jadi sanksi sosialnya itu sama beratnya dengan sanksi hukum. Pejabat yang kelihatan atau terlibat korupsi tidak cuma kena proses hukumnya, tapi juga kehilangan reputasi dan status sosial secara permanen. Nah, teman-teman, setelah kita membahas kerangka regulasi dan kebijakan anti korupsi di negara maju tadi, selanjutnya kita akan melihat lebih dalam tentang strategi dan mekanisme lain yang mereka gunakan. Mari kita lanjutkan pembahasan lainnya kepada berikut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peran kelembagaan dan pengawasan. Di sini ada independensi lembaga penegak hukum dan auditor negara. Independensi ini juga lembaga penegak hukum merupakan faktor krusial dalam upaya pemberantasan korupsi di negara maju. Di Finlandia, sistem peradilan memiliki otonomi yang dijamin secara konstitusional, menjadikannya bebas dari intervensi politik dalam menangani kasus korupsi. Heidenheimer dan Johnston pada tahun 2017. Hakim memiliki jabatan permanen dan pemberhentiannya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang ketat dengan alasan spesifik seperti pelanggaran berat dalam menjalankan tugas. Institusi audit negara di negara maju juga memainkan peran penting dalam pengawasan keuangan politik. National Audit Office atau disebut NAO di Inggris memiliki mandat yang kuat untuk memeriksa semua pengeluaran pemerintah dan melaporkan temuannya langsung ke parlemen, bukan kepada kementerian lembaga eksekutif. Rose Ackerman dan Palivka pada tahun 2018. Hal ini juga memastikan
temuan audit tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek dan dapat menjadikan dasar bagi tindakan korektif yang diperlukan. Yang di sini ada di Australia, Australia National Audit Office atau disebut ANAO, memegang peran sebagai watchdog independen terhadap penggunaan data publik. Lembaga ini dipimpin oleh auditor general yang ditunjuk untuk masa jabatan 10 tahun dan tidak dapat diberhentikan kecuali melalui prosedur kompleks yang melibatkan kedua kamar parlemen pada tahun 2021. Independensi struktural ini memberikan perlindungan terhadap tekanan politik dan memungkinkan pengawasan yang objektif terhadap program-program pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengawasan. Parlemen di negara-negara maju menjalankan fungsi pengawasan yang efektif melalui komite khusus yang menginvestigasi kasus-kasus korupsi dan pengelolaan dana publik. Di Jerman, Komite Anggaran Bundestag Parlemen memiliki kewenangan ekstensif untuk meninjau pengeluaran pemerintah dan meminta pertanggungjawaban menteri atas alokasi sumber daya. Ross Ackerman dan Palivka pada tahun 2018. Komite ini bekerja berdasarkan prinsip lintas partai, meminimalkan polarisasi politik dalam pengawasan anggaran. Masyarakat sipil juga berperan penting dalam ekosistem anti korupsi di negara maju. Di Belanda, organisasi non-pemerintah seperti Transparansi Internasional Nederland aktif memantau kebijakan publik dan mendorong transparansi dalam pengadaan pemerintah. Heidenheimer dan Johnson pada tahun 2017. Organisasi ini sering berkolaborasi dengan media dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang mungkin terlewat oleh sistem pengawasan formal. Oke, selanjutnya ada transparansi dan pengelolaan anggaran negara. Negara maju memiliki mekanisme komprehensif untuk memastikan transparansi dalam pengeluaran anggaran. Estonia sebagai pemimpin dalam e-governance menerapkan sistem pengelolaan keuangan publik online yang memungkinkan warga mengakses informasi detail tentang pengeluaran pemerintah hingga ke tingkat transaksi. Ross Ackerman dan Palivka pada tahun 2018, sistem ini menciptakan aksesibilitas yang luar biasa dan mengurangi ruang untuk korupsi dalam pengadaan publik. Pendekatan open budget atau anggaran terbuka semakin tinggi diadopsi oleh negara-negara maju. New Zealand berhasil mempertahankan posisi teratas dalam Open Budget Index dengan publikasi ekstensif dokumen anggaran, termasuk proyeksi jangka panjang dan analisis risiko fiskal. Heidenmeyer dan Johnston pada tahun 2017, transparansi ini memungkinkan pengawasan publik yang efektif terhadap prioritas belanja dan penggunaan dana pajak. Standar akuntansi yang ketat juga diterapkan oleh sektor publik di negara maju. Di Kanada, Public Sector Accounting Board menetapkan standar laporan keuangan yang komprehensif untuk entitas pemerintah di semua tingkatan pada tahun 2021. Standar ini mengharuskan pengungkapan penuh tentang aset kewajiban dan kontingensi, mengurangi kemungkinan penyembunyian pengeluaran yang tidak sah atau tidak tepat. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang teknologi dan digitalisasi dalam pencegahan korupsi. Yang pertama itu penerapan e-government dan digitalisasi layanan publik. Di era digital, negara-negara maju telah memanfaatkan teknologi sebagai alat utama dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satu pendekatan paling efektif adalah penerapan e-government, yaitu digitalisasi yang layanan publik untuk mengurangi ruang interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat.
Studi oleh Sugiyarti dan Akbar pada tahun 2024 yang dimuat dalam Asia Pacific Frontier Journal menunjukkan bahwa peningkatan skor E-Government Development Index atau EGD secara signifikan berhubungan dengan peningkatan skor Corruption Perception Index atau CPI. Secara spesifik, peningkatan 1 poin dalam indeks e-government berkorelasi dengan penurunan persepsi korupsi sebesar 0,47 poin. 3 mekanisme utama yang membuat e-government efektif dalam mencegah korupsi adalah: pertama, penghapusan diskresi pejabat dalam layanan publik, sehingga celah untuk suap menjadi lebih kecil. Yang kedua, transparansi real-time terhadap alur dokumen, yang secara drastis menurunkan kemungkinan manipulasi data. Yang ketiga, penerapan audit trail digital, yaitu jejak transaksi yang terekam dan terenkripsi yang meningkatkan akuntabilitas. Contohnya, sukses dari strategi ini dapat dilihat di Estonia yang mengembangkan sistem interoperabilitas data bernama X-Road. Sistem ini menghubungkan lebih dari 900 lembaga publik dan swasta dalam suatu jaringan yang aman dan menerapkan prinsip once only, yang artinya masyarakat hanya perlu menginput data pribadi satu kali saja. Selain itu, sistem ini menggunakan teknologi enskripsi dan blockchain untuk menjamin keamanan dan integritas data. Hasilnya, di Estonia berhasil menurunkan korupsi administratif hingga 70%, sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik secara menyeluruh. Yang kedua, peran kecerdasan buatan dalam investigasi korupsi. Selain digitalisasi layanan publik, negara maju juga mengadopsi kecerdasan buatan AI dalam mendeteksi dan mencegah korupsi, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa rawan terhadap praktik kolusi dan manipulasi. Di Italia, misalnya, penelitian oleh Sebika pada tahun 2024 yang diterbitkan dalam Seru Workshop Proceedings menjelaskan pengembangan sistem berbasis algoritma random forest untuk mendeteksi pola korupsi dalam pengadaan publik. Model ini dilatih menggunakan dataset besar yang mencakup sekitar 5 juta kontrak pemerintah dan mampu memprediksi korupsi dengan tingkat akurasi hingga 89%. Ada beberapa indikator utama yang berhasil diidentifikasi oleh sistem ini, antara lain: yang pertama, ada kenaikan harga kontak sebesar 30% di atas rata-rata pasar. Yang kedua, ada pemenang tender yang berulang kali menang dengan pejabat yang sama. Yang ketiga, serta perubahan teknis yang mendadak dalam dokumen tender. Jadi, sistem ini diintegrasikan ke dalam sistem nasional bernama Sistem Monica yang mampu memproses hingga 1000 kontak per detik. Teknologi ini tidak hanya mendeteksi secara dini potensi korupsi, tapi juga memungkinkan auditor dan penegak hukum mengambil tindakan sebelum kerugian terjadi. Selain itu, Monica juga dilengkapi teknologi Natural Language Processing atau NLP untuk menganalisis teks dalam dokumen tender. Teknologi ini mampu mendeteksi kalimat atau istilah yang ambigu yang seringkali digunakan untuk menyamarkan praktik korupsi. Dengan akurasi sebesar 76%, NLP membantu proses audit yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan menjadi jauh lebih cepat dan efektif. Dalam 2 tahun terakhir, implementasi sistem Monica telah berhasil menurunkan kasus korupsi pengadaan publik di Italia sebesar 41%. Ini membuktikan bahwa AI bukan hanya pelengkap, melainkan senjata utama dalam investigasi korupsi modern. Yang terakhir ada tantangan implementasi teknologi anti korupsi. Walaupun teknologi terbukti efektif, penerapannya di negara maju juga menghadapi berbagai tantangan yang serius. Yang pertama adalah kesenjangan digital, terutama di kalangan usia lanjut. Studi menunjukkan bahwa sekitar 32% warga berusia di atas 60 tahun masih bisa mengakses layanan e-government dengan baik. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pelayanan dan potensi ketidakpercayaan terhadap sistem digital. Tantangan kedua adalah ancaman keamanan cyber.
Data menunjukkan bahwa sekitar 20% sistem e-government mengalami pelanggaran data setiap tahunnya. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi informasi atau bahkan menciptakan bentuk baru dari korupsi digital. Tantangan ketiga adalah resistensi birokrasi internal. Sekitar 44% pejabat publik dilaporkan menolak digitalisasi karena takut kehilangan diskresi dan kontrol kekuasaan yang selama ini mereka miliki. Untuk mengatasi tantangan ini, negara seperti Jepang mengadopsi pendekatan hybrid, yaitu memadukan layanan digital dengan layanan konvensional. Pemerintah tetap menyediakan pusat layanan fisik untuk warga lanjut usia dan kelompok rentan, sekaligus memberikan pelatihan literasi digital secara bertahap. Hasilnya positif. Jepang mencatat peningkatan adopsi layanan digital sebesar 27% di kalangan masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses teknologi. Jadi dari penjabaran ini dapat disimpulkan bahwa teknologi dan digitalisasi adalah kunci penting dalam membangun sistem pemerintahan yang sering transparan dan akuntabel. Namun, keberhasilannya bergantung pada masyarakat. Teknologi tersebut dirancang, diimplementasikan, dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Negara maju telah membuktikan bahwa dengan komitmen dan desain kebijakan yang tepat, korupsi dapat dicegah sebelum terjadi, dan teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi bagian fondasi tata kelola pemerintah modern yang bersih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.